Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangan? Siapa yang berbohong bahwa dirinya bersuka cita tapi tetap angkat tangan? Sekarang angkat tangan. Nggak ada ya? Saudara-saudari, siapa di antara kita yang pernah saltum? Salah kostum. Salah kostum. Siapa yang pernah? Contoh gini deh. Kamu pergi ke pemakaman memakai baju Hawaii penuh dengan bunga-bunga. Salah kostum itu namanya. Ya kan? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernah suatu saat ketika saya perguruan tinggi semester-semester awal, saya pernah salah kostum. Saya diajak teman saya ke mall. Nah, waktu itu saya merasa diri saya masih selangsing SMP. Oleh karena itu saya pakai celana jeans itu. Di pandangan saya celana jeans itu sangat bagus. Begitu saya pakai, menurut saya itu perfect. Begitu saya pakai kaos SMP. Dengan tulisan Gucci, ya kan? Tahu nggak Gucci? Gucci. Saya pakai kaos SMP tersebut. Menurut saya bagus, menurut pandangan saya pasti cewek-cewek bakal terpesona. Alhasil saya berjalan-jalan dengan teman-teman saya di Tunjungan Plaza waktu itu. Dan teman-teman saya yang perempuan berbisik-bisik. Di dalam pikiran saya, mereka pasti ngerasain saya ini ganteng. Ya kan? Pasti dia merasain membicarakan sesuatu yang baik tentang saya. Saya senyum kiri, senyum kanan, pertanda happy dan bahagia. Sampai akhirnya saya kepo. Tahu nggak kepo? Kepingin tahu sih, kenapa kok para perempuan itu sedemikian ngefans sama saya. Kok tertawa-tawa, bicara-bicara, cekakak, cekikik, raut muka saya bahagia. Saya tanya teman saya, tadi kamu kan dengan mereka bicarain apa tentang saya? Saya ganteng ya. Ternyata dia berkata seperti ini, enggak, celanamu itu sangat ketat. Sehingga lekuk-lekuk terlihat semua. Saya mulai gak enak, perasaan saya gak enak. Lalu muka saya sudah gak enak. Lalu kamu tahu bahwa baju yang kamu pakai itu cingkrang. Tahu gak cingkrang? Kekecilan. Loh, dalam bayangan saya kan supaya para perempuan bisa melihat tubuh saya yang berotot. Ya kan, otot, kawat, balung besi. Saya berharap demikian. Tetapi saya setelah diberitahu teman saya seperti itu, reaksi saya berbeda. Yang tadinya tertawa-tawa, saya tidak bisa tertawa lagi. Karena apa? Dia berkata, teman saya juga menambah-nambahi. Itu apa itu? Yang biru-biru kelihatan. Apa sih yang kelihatan? Coba di belakang kamu. Ya ampun Tuhan, segitiga pengaman. Gitu ya, kelihatan. Dan itu mengerikan sekali. Dan sejak saat itu saya risih sekali di Tunjungan Plaza itu. Sedikit-sedikit baju saya yang cingkrang itu saya turunkan ke sini. Waktu makan saya turunkan di sini. Yang tadinya bahagia, imajinasi saya akan diburu para wanita, hancur lebur. Semuanya imajinasi lebur dihancurkan oleh teman saya yang kurang ajar itu. Dia menceritakan sebuah fakta yang menyakitkan bagi saya. Harusnya dia memberikan sebuah dusta yang membuat saya bahagia dan senang. Pernah gak salah kostum? Kamu pergi ke gereja, kamu resah dan gelisah. Kamu memandang ke kiri, ke kanan. Kira-kira baju saya ini kekecilan tidak. Para perempuan sibuk membenahi bajunya. Ditarik-tarik. Kita bodoh. Baju dengan ukuran misalnya dari bahu ke
pinggang cuma 50 cm, kita tarik seberapa kerasnya pun tidak akan bertambah panjang. Amin. Amin. Kita tarik bertambah panjang, enggak mungkin. Robek iya. Tapi itu yang sering kita lakukan. Kita sering salah kostum karena kita merasa yang kita pakai itu baik, orang lain itu senang, dan kita tidak menyadari sebenarnya itu kurang nyaman bagi diri kita. Lalu mengapa seringkali yang tidak nyaman di dalam diri kita itu tetap kita pakai? Karena cara pandang kita mengatakan itu baik. Kita butuh disingkapkan cara pandang orang melihat diri kita. Kita perlu disingkapkan cara pandang Tuhan menurut melihat diri kita. Amin. Amin. Lanjut. SMP, saya adalah seseorang yang sangat cupu. Ya kan? Cupacai penipu. Gitu ya, seperti itu. Siluman babi yang suka menipu. Seperti itu. Saya waktu itu ibu saya memakai cara pandang ibu saya. Ibu saya berkata, "Mah, saya ada pesta ulang tahun dari seorang teman dan sahabat. Pakai baju apa?" Anak cowok, namanya anak pertama, selalu tanya sama mamanya. Dan selera mama saya gak gaul sama sekali. Ini loh bagus. Saya diambilkan baju ayah saya, ence-ence, ya kan? Yang dengan pakai pakaian sampai ke leher, yang sampai tercekik seperti itu. Dan memakai kacamata. Saya baru tahu saya pakai kacamata waktu SMP. Kenapa? Ketika di Kediri, saya pulang kampung ke Kediri, buka-buka memori. Oh, saya punya memori buruk di sana ternyata. Dan alhasil saya pergi ke pesta itu. Dengan berkata seperti ini di dalam hati saya, pasti mereka terpesona. Karena mama saya berkata, ganteng-ganteng, anaknya mama pasti ganteng. Oh, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Siapa yang gak suka diberkata itu? Kalau boleh mama saya berkata seperti itu, saya seperti menari, melayang gitu ya. Wah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dan begitu saya pergi ke pesta itu, sekali lagi, ini bukan cewek yang menertawain, menertawain. Cek dari mana? Ya, siapa ya? Saya nggak tahu. Dan kamu tahu, semua yang di pesta itu pakai kaos. Dan saya yang pakai hem lengan panjang kedodoran. Saya pingin pulang. Saya pingin teriak, "Mama, awas kau mama." Kita buat perhitungan, saya nggak berani kualat. Takut dikutuk jadi kodok, saya nggak berani. Tapi kita seringkali meminta pertimbangan kepada orang lain, meminta pertimbangan kepada diri kita sendiri. Kita kurang meminta pertimbangan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Banyak perempuan-perempuan ketika membeli baju di Shopee, menunggu detik-detik promosi tiba, seperti orang kerasukan setan. Gitu ya, tangannya bergetar-getar, pertanda penuh dengan Roh Kudus. Seperti itu. Kepingin, wah ini saatnya saya mencari diskon yang terbaik. Lalu dibeli pakaian itu oleh para perempuan. Ceklik, murah. Ya kan, langsung dikirim pada tujuan. Mereka lupa untuk dinilai orang lain. Di dalam bayangannya, kalau pakaian itu dia pakai, dia seperti Jennie Blackpink. Wah, du gitu ya, du. Wah, bahagia banget, senang banget. Ya kan, dan yang dalam pikirannya seperti Jennie. Tapi begitu dia pakai, dia ngaca terus, berusaha untuk membenarkan dirinya. Ini mirip Jennie ya. Ya dari sedotan jauh maksud saya gitu ya. Mirip ya. Mirip sekali ya. Ini sangat mirip. Lalu kita pergi jalan-jalan dengan teman kita. Dan kita dibicarakan tidak mau. Kita sebenarnya bukan mirip Jennie. Tapi jin Aladin.
I can show you the world. Kita yang jadi jinnya, pakai pakaian yang serba minim seperti itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kalian sering mengalami kejadian yang saya ceritakan tadi? Yang sering gak usah angkat tangan, malu-maluin, malu simpan sendiri, malunya orang lain ceritain. Loh kok gitu? Ya kan? Nggak boleh, itu dosa ya. Lah, lalu berikutnya siapa yang pernah menilai orang lain? Ini cara pandang orang lain sama kita, cara pandang diri kita pada diri sendiri, cara pandang Tuhan kepada kita. Sudah jelas? Lalu saya tanya ke tahap berikutnya, siapa yang pernah menilai orang lain? Kita tuh paling pintar menilai orang lain. Kamu gak tahu ya? Laura. Badan segede gitu, percaya diri, lipstiknya menor lagi, topeng monyet, itu topeng monyet. Tapi kita itu juga kayak gitu. Kasih itu enggak boleh pura-pura. Kalau Laura tanya kepada kita, manis enggak aku? Manis, pakai lipstik itu manis. Ya kan, kamu itu cantik, beautiful. Karena kita enggak mau melukai hatinya Laura. Sering kita seperti itu. Karena kita nggak mau melukai hatinya orang lain, kita berbicara tidak apa adanya. Tapi ada orang-orang tertentu terlalu ditambah-tambahi juga. Ngomongnya ceplas-ceplos, terlalu to the point. Gimana lipstikku? Lipstik kayak gitu, seperti banci tahu, melukai orang. Ini cara kita menilai orang lain. Seringkali ada dua faktor. Faktor yang pertama, kita menilai tidak apa adanya. Yang kedua, kita menilai terlalu berlebihan, bahkan menghancurkan harga diri dari teman-teman kita tersebut. Hati-hati. Pada satu cerita di dalam firman Tuhan, ada dua orang yang memberikan persembahan di rumah Tuhan. Yang satu adalah orang kaya, Crazy Rich Italia. Yang satunya lagi adalah pengemis peminta-minta di depan kampus Anda. Lalu, ya kan? Siapa yang pernah jadi pengemis? Angkat tangan. Yakin enggak pernah? Pengemis cinta. Terima aku dong, terima aku. Kok enggak aku bunuh diri? Aku bunuh diri. Terima aku dong. Enggak ngaku. Ya kan? Siapa yang pernah jadi pengemis? Angkat tangan. Jangan angkat tangan, merusak gambar diri. Ya kan? Jangan angkat tangan. Tapi banyak dari kita seringkali menjadi pengemis cinta, bucin, budak cinta. Ya kan? Lah, lalu lanjut. Kedua orang ini ada di Alkitab. Saya bahasanya agak sedikit hiperbola. Ya kan? Crazy Rich Italia. Kita menilai. Yang bagus ini Crazy Rich Italia. Kenapa? Dia sumbang Ferrari di rumah Tuhan. Pasti Tuhan bersuka cita. Pasti Tuhan bahagia. Pasti Tuhan senang. Pasti Tuhan kasih 2 jempol. Yang satu adalah pengemis yang cuma kasih beberapa koin. Nggak level banget. Buat sampo gereja aja nggak cukup. Itu yang sering kali anak-anak Tuhan nilai. Termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus menilai orang lain. Seringkali kita menilai hamba Tuhan itu kok gak nikah, gak bahagia ya hidupnya. Gak ngerti cinta itu indah. Sok tahu. Bahagia banget ya hamba Tuhan itu. Besar badannya, itu tanda kemakmuran. Ngawur, tanda penyakitan itu. Wih happy ya, happy banget ya temenku. Kenapa? Di Insta story mereka makan pizza berdua, makan pentol digigit berdua. Indahnya.
Kalau sampai ada pentol digigit berdua, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Tuhan. Lebay. Ya kan? Lebay. Lalu kita minum berdua. Tidak tahu minuman yang saling ditukar. Bakteri salmonella, bakteri streptococcus, bakteri-bakteri yang lain ada di sana. Dengan bahagianya kita meminum dan kita pamerkan di Instastory kita. Oh, luar biasa. Betapa mesranya kita cium pipi kiri, cium pipi kanan, padahal besoknya panuan tidak ada yang tahu. My friend, itu yang terjadi. Kita berusaha orang lain menilai kita baik. Ya apa enggak? Instastory di restoran terkenal. Padahal belinya pakai 5 akun OVO. Supaya dapat cashback. Kita nggak tahu itu terjadi seperti apa. Dan parahnya lagi, handphone yang lain pinjaman teman-temannya. Aku mau ngedate hari ini, pinjemin ya handphonemu ya supaya dapat diskon OVO. Begitu di kasir, Mbak bisa nggak satu bill ini padahal cuma air minum bisa nggak dibagi 5 supaya diskonnya banyak. Amit-amit gitu ya, tapi itu yang terjadi. Itu ada yang terjadi, fenomena itu ada yang terjadi walaupun tidak hiperbola seperti saya. Ya, seperti itu. Tapi Anda tidak tahu, habis mereka ngedate di Instastory, mereka tampar-tamparan. Nggak ada yang tahu. Setelah di Instastory, mereka nangis di mobil tinju-tinjuan. Nggak ada yang tahu. Tapi begitu mereka tinju-tinjuan, pipinya cowok bengkak, ceweknya mengunjungi di rumah sakit dan Instastory. Padahal itu hasil kekerasan. Dan kita bahagia banget melihat, so sweet ya, indah. Aku pengen jadi seperti itu. Dan Tuhan Yesus di surga teriak, pengen jadi seperti itu. Beneran, yakin. Seringkali kita seperti itu. Tuhan tahulah, hidupmu tidak seindah Instastorymu anak-anak. Hidupmu itu tidak seindah Instastory. Kamu Instastory sama papa mamamu, betapa bahagianya kehidupanmu dengan papa mamamu. Tapi setelah itu papa mamamu lempar-lemparan piring. Terima, ya terima. Ya jelas mereka atlet lempar lembing gitu ya. Terima. Seperti itu. Kita nggak tahu itu. Tapi ingat, manusia selalu ingin dinilai orang baik, dinilai orang sempurna. Satu, kembali lagi ya. Pertama, kita punya cara pandang kepada diri sendiri, orang lain kepada diri kita bagaimana, Tuhan pada diri kita bagaimana. Yang kedua, diri kita kepada orang lain bagaimana. Lalu kita ingin dianggap orang lain seperti apa? Adik-adik dikasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan hari ini. Supaya terlihat rohani, kita buka firman Tuhan. Anda mau buka ayat surga atau neraka ini hari ini? Siapa yang mau buka ayat tentang neraka, angkat tangan. Tidak ada. Ayat tentang surga? Tidak ada. Lalu ayat tentang apa yang kamu ingin buka? Ya, seperti itu. Mari kita buka firman Tuhan. Ibrani 6. Ibrani 6 ayat yang ke-1 saya baca. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan dasar lagi pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Stop dulu di sana. Revival itu apa sih? Oh, saya rindu kebangunan rohani. Tapi bukan kebangunan rohani yang kayak gini. KKR. Orang yang udah baptis percik, baptis selam, diselamkan lagi. Teman saya pernah diselamkan 7 kali. Kali ke-7, gak usah disuruh, dia tenggelam sendiri. Yang maksud
Revival itu apa? Maju ke depan. Maju ke depan. Ada dua orang yang maju ke depan karena terdorong yang di belakang atau dengan inisiatif sendiri. Siapa yang pernah maju ke depan tapi terdorong teman-temannya di belakang? Ngaku, gak usah angkat tangan, itu memalukan. Saya pernah seperti itu. Ya kan? Waktu KKR-nya orang Korea, saya maju ke depan. Bukan karena air mata, tetapi karena dorongan dari teman-teman di belakang. Dan waktu saya menangis di depan, saya bukan menangis bertobat, menangis karena yang di depan saya rebah kena ke batuk saya. Dan saya ikut jatuh dan saya nangis kesakitan. Katanya teman-teman saya, wih, dijamah Tuhan dari Hong Kong, ini benar-benar jatuh. Tapi kita mengharapkan kejadian-kejadian seperti itu. Cara pandang kita terhadap revival itu seperti itu. Kita pengen gitu ya, ngumpulin orang dari banyak gereja, GKI, GKT, semua gereja. Lalu kita doain siapa yang mau terima Yesus. Kita angkat tangan, setelah itu dibaptis lagi, pindah dari gereja lain lagi. Itu revival dari Hong Kong. Itu revival versi kamu. Tapi versi Tuhan bukan demikian. Memenangkan generasi. Winning this generation. Keren gak? Keren, kita punya falsafah itu. Memenangkan generasi itu artinya apa sih? Yang belum percaya jadi percaya. Amin. Amin. Yang tadinya belum kenal Tuhan, lebih kenal Tuhan. Winning generation bukan berarti orang yang sudah tertanam di sebuah gereja dipaksa-paksa pindah. Itu bukan winning generation. Itu memenangkan kerajaanmu sendiri. Cara pandang Tuhan tuh gini loh. Pernah suatu saat saya jadi worship leader. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan semua jemaat menangis. Ada yang terharu, ada yang berkata kapan dia berhenti. Gitu ya, seperti itu. Saya gak ngerti apa yang terjadi, persepsi orang kan bisa beda-beda. Saya merasa udah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi begitu saya di kamar kos saya, Tuhan bilang, Daniel, kamu pembohong. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur, kamu masih suka miso. Ngomong CUK, ngomong jangkrik. Dulu jangkrik itu saya nggak tahu itu kalau miso. Saya pikir itu binatang imut ya, seperti itu beneran. Kok bisa gitu ya, seperti itu. Lalu saya mengumpat, manis bapakmu tak? Manis seperti itu, kan manis kau dengar apa? Perilakumu dengan apa yang kamu tampilkan di mimbar tidak sesuai. Kau pikir aku berkenan dengan persembahanmu yang tidak sungguh itu? Baunya kejijikan di mataku. Saya dengar suara Tuhan. Diperteguh oleh firman Tuhan. Buat apa persembahanmu yang banyak-banyak? Baunya gak enak buat aku. Saya bingung. Kok bisa ya Tuhan? Saya merasa melayani. Bahkan mentor saya berkata, sungguh menyentuh hati. Nggak tahu mentor saya berbohong atau serius, tapi dia berkata sungguh menyentuh hati. Waktu itu saya melayani di sebuah tengah kota. Lalu saya melayani lagi sebagai ketua kaum penginjilan di SMA. Bukan ketua sih, ketua dadakan karena menggantikan ketua yang lain. Saya memenangkan jiwa untuk Yesus karena keterampilan berkata-kata saya tang-ting. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orangnya bertobat, saya kumat. Ya kan? Setelah penginjilan nonton bokep. Kamu nggak tahu koleksi bokep saya? Tahu nggak bokep itu video porno? Video-video yang berbau telanjang. Bayi umur 1 tahun, 2 tahun. Ya kan, kebun binatang, ya kan, telanjang-telanjang semua kan, tuh saya koleksi semua. Dan itu Tuhan tahu baunya kejijikan di mata dia ketika saya doa sungguh-sungguh, buat apa persembahanmu yang tidak sungguh itu. Baunya adalah kejijikan di mataku. Sekarang saya sadar hidup saya tidak tergantung cara pandangmu, cara pandang mama saya,
Hidup saya tergantung cara pandang Tuhan. Milih jodoh ya kayak gitu. Coba lihat sebelahmu, senyum-senyum. Ya, wah masih ayo lihat sebelah, serius. Terus. Menurut mamamu itu adalah jodoh idaman. Pernah lihat iklan film, ya kan? Seorang wanita memperkenalkan prianya pada orang tua si wanita. Pertama sengit sekali si orang tua wanita. Dikeluarkan. Cekik. Wih, kunci Mercy. Seperti itu ya. Lalu dikeluarkan lagi. Ceklik. Ijazah. Ya kan. Lulus dari Petra Ubaya WM. Summa cum laude. Summa cum laude. Di semester pertama DO. Kenapa? Nilainya 1A, lainnya 0 semua. Ya kan, summa cum laude kan? 4. Dulu waktu zaman saya kuliah ada IPS. IPS itu tidak diperhitungkan yang D sama yang E. IPK diperhitungkan semuanya. Dan itulah yang terjadi. Kita membanggakan sesuatu lalu dibukain lagi. Jebret. Foto dengan Jack Ma. Terpesona. Dibukain lagi kartu kredit yang super platinum dan papa mamanya terbelalak. Ini jodoh anakku, pelayan. Itu serius? Pernah gak kamu meminta pertimbangan Tuhan terhadap jodohmu? Atau pertimbangan orang lain? Atau pertimbangan mama papa kita memang kebetulan ngebet? Tidak apa-apa anak, pokoknya laki atau perempuan tidak apa-apa anak. Tidak apa-apa. Kalau gitu monyet kita dandanin juga jodoh dong. Minta pertimbangan sama Tuhan. Jangan minta pertimbangan kepada mama, papa, kepada orang lain. Boleh minta pertimbangan mama, papa. Tetapi itu ukurannya adalah ukuran untuk penyeimbang, bukan ukuran mutlak. Minta pertimbangan sama Tuhan. Ukuran Tuhan itu mutlak. Pasti tahu. Tuhan, benarkah pria itu untukku? Yakin kamu mau anakku? Kenapa Tuhan? Dia masih suka mancing. Mancing apa Tuhan? Di kedua hidungnya. Ngopel gitu ya. Kamu gak jijik, kamu kan paling jijik dengan opel. Gitu ya, seperti itu. Oh enggak lah Tuhan, masa gitu sih? Dia itu seperti Lee Min Ho Tuhan. Dia itu seperti, kau gak tahu Tuhan. Itu loh pacar itu suaminya, mantan suaminya Song Hye Kyo yang sudah cerai itu loh Tuhan. Keren Tuhan. Tapi Tuhan lihat. Tuhan dia itu ramah loh Tuhan. Rajin menjamah. Gitu ya, rajin menjamah. Dia itu sangat simpatik loh Tuhan. Simpanse pakai batik. Gitu ya. Seperti itu. Tuhan, dia itu sangat sempurna di mataku. Ya kan? Oleh karena itu ada lagu, berikanku mata supaya aku bisa melihat semuanya itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, cara pandang kita belum tentu benar. Karena kita bukan Tuhan. Cara kita menerjemahkan kebenaran firman Tuhan belum tentu benar. Tafsiran kita bisa salah, bisa benar. Yang membuat kita bisa benar. Dulu saya pernah menafsirkan. Saya pernah ditolak seseorang dengan sebuah ayat. 2 Samuel. Ingat persis saya. Bukan karena tinggi perawakannya, padahal juga tinggi-tinggi amat gitu ya. Bukan karena cakep orangnya, padahal ya lumayan lah gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu, sesungguhnya aku menolak dia. Aduh Tuhan, ayat itu kok digunakan tuh menolak saya pikir. Dan akhirnya saya juga, ya kan karena saya dibegituin, saya begituin anak rohani saya. 2 Samuel bilang sama pria itu, bukan karena perawakannya. Tapi setelah saya baca 2 Samuel itu bukan berbicara seperti itu. Itu kan firman Tuhan yang hidup. Kita konteksnya kita paksa-paksain deh. Hati-hati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tafsiran kita yang kita anggap dulu itu berbicara seperti itu, tapi ternyata bisa berbeda di masa sekarang.
Bisa nggak ayat itu berbicara tentang jodoh? Bisa. Bisa. Tapi tidak mesti jodoh melulu. Bisa berbicara ketika engkau memilih pekerjaan. Ketemu bos. Bosku itu hebat loh. Langsung ayat 2 Samuel berbicara bukan karena tinggi perawakannya. Keluar dari organisasi itu. Keluar dari sekte itu. Loh Tuhan, ganteng Tuhan kayak Lee Min Ho loh. Beneran Tuhan. Lee Min Ho aja lewat Tuhan. Gitu ya, seperti itu. Ternyata dia banci. Kamu gak tahu itu. Kita butuh Tuhan. Dan Alkitab jangan satupun yang merasa pandai menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Dulu kita menganggap seperti ini, tapi sekarang berkembang, bertumbuh seiring dengan pengenalan akan Tuhan. Berikutnya, ya, di sana dikatakan 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Apa yang maksud dengan diterangi hatinya? Mendapat kemurahan Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, mendapat kesempatan oleh Tuhan. Lalu dikatakan di sini, yang pernah mengecap karunia sorgawi, hidup bertumbuh di dalam karunia-karunia sorgawi, hebat, keren, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 5. Dan yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi. Murtad lagi ini keputusan Tuhan atau keputusan pribadi? Anda jawab saya. Tuhan izinkan kita murtad. Ada keputusan pribadi di sana. Dikatakan di sini. Ya. Namun murtad lagi tidak mungkin diperbarui lagi demikian. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan. Yang sering turun ke atasnya. Yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah. Yesus mati untuk siapa? Yesus mati untuk orang Israel atau untuk semua orang? Semua orang. Yesus mati untuk semua orang, bukan kaum Israel. Tapi muridnya Yesus menyangka pengorbanan Yesus di kayu salib hanya untuk kaum Israel. Petrus ditegur. Terus. Ngikut lama aku cek goblok, cek henpene. Bodoh banget kamu. Dikasih penglihatan. Sret. Zaman dulu sudah ada virtual reality. Keren kan Tuhan kita. Kasih salam kiri kanan. Keren Tuhan kita. Zaman dulu sudah ada VR. Wah gitu ya. Dikasih pemandangan yang luar biasa. Haram, halal. Lalu Tuhan suruh berkata, makan. Gak mau Tuhan. Cici aku. Babi itu Tuhan. Babi. Aku jijik misalnya. Aku jijik Tuhan. Jijai Tuhan, aku enggak mau Tuhan. Lalu Tuhan berkata, enggak, makanan. Lihat, cara pandang Petrus masih cara pandang Taurat. Hukum, logika. Logika dikalahkan dengan kasih Tuhan. Logikanya, orang seperti saya jago nonton film bokep, tidak pernah doa, sukanya show tampil, pokoknya gak benar. Hidupnya pasti hancur. Logika, cara pandang Tuhan, kalau aku mau dia pulih, aku pulih. Tapi mau gak kamu terima responku? Selalu ada respon hati kita di balik semuanya itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mulai. Dimakan akhirnya sama Petrus. Ya udah Tuhan, aku makan yang haram ya. Beneran ya Tuhan yang suruh ya. Ini efek dramatisasi gitu ya, seperti itu. Dimakan. Petrus langsung melayang-layang. Babi ini enak.
gitu ya, manis gitu ya. Oh, seperti itu. Ini efek didramatisasi gitu ya, seperti itu. Ya nggak segitunya lah ya, tapi dia bisa menari-nari. Oh, babi ini digoreng dengan madu, dipanggang dengan suhu tertentu. Wah, Petrus menari-nari di awan-awan. Imajinasi saya agak berlebihan memang. Tapi setelah itu Petrus tahu, oh, kini aku tahu. Yang tadinya keselamatan hanya untuk umat pilihan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah kesempatan sekarang buat seluruh umat manusia. Paham? Ngerti? Saya kasih tahu. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Tidak boleh punya pemikiran dulu. Alkitab menghasilkan doktrin atau doktrin menghasilkan Alkitab? Alkitab menghasilkan doktrin. Baca dulu Alkitab baru baca doktrin. Jangan baca doktrin dulu baru selidiki Alkitab. Akibatnya apa yang nyantol di pikiran kita bukan pikiran Alkitab tapi pikiran doktrin. Doktrin itu supaya kita nggak menyimpang dari alurnya Tuhan. Tidak ada yang salah. Tapi saya pengikut Kristus. Saya bukan pengikut Calvinis. Saya bukan pengikut Armenian. Silahkan yang mau mengikuti Calvinis. Silahkan yang mau mengikuti Armenian. Saya ngikut Yesus. Kenapa? Yesus yang nyelamatin saya. Amin. Amin. Kalau ada yang tanya gereja ini pengikut Calvinis atau pengikut Armenian. Saya pengikut Kristus. Tapi firman Tuhan berbicara. Lalu setelah itu mereka sadar Tuhan kasih kesempatan. Waktu bait suci, tirai bait suci dirobek. Sret. Ya, kita punya analisa yang berbeda, tapi pemahaman saya seperti ini. Perjanjian lama, kita diselamatkan karena apa? Pengharapan akan Mesaya. Amin. Yesus belum datang. Tapi orang-orang di perjanjian lama tetap diselamatin karena kalau dia percaya dengan Mesaya, dia diselamatkan. Kenapa? Waktu itu mereka butuh Tuhan. Karena tidak setiap orang berakal budi. Bukankah kepandaian mereka, pengetahuan mereka itu kain kotor. Tidak ada orang seorang pun yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu butuh Kristus. Israel sering disebut Yesus pelacur. Kenapa? Setiap kali untuk berbuat baik, dia nggak bisa, selalu gagal. Tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas buat Israel untuk gagal atau berhasil. Bukan berarti ketika diberikan kehendak bebas, Tuhan kehilangan keilahiannya. Kata siapa? Yesus itu Tuhan. Keilahiannya itu tidak akan berkurang ketika kamu diberikan kehendak bebas. Ya sebebas-bebasnya Tuhan dong. Tetapi dalam batas-batas kekuasaan Tuhan tentunya. Paulus berkata, malaikat dengan batas-batas kekuasaan Tuhan. Jadi artinya apa? Walaupun kita punya kehendak bebas, tapi masih ada yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu ada paradigma begini, ya sudah tak jalani, Tuhan yang menentukan. Amin, amin. Tak jalani, kamu menjalani itu free will enggak? Free will. Kamu kuliah di Petra itu free will enggak? Bukan. Itu willnya mama. Oh ya wes, gitu ya. Kalau WM, aduh, karena saya pria, saya harus mencari universitas yang wanita melulu. Oh bukan gitu, ya kan? Bercanda, ini bercanda. Wow, ini apa? Ini kehendak bebas, kamu bisa memilih, kamu bisa menolak mamamu kan? Enggak lah, saya enggak mau kuliah, saya mau jadi chef. Bisa kan? Tapi kamu memilih untuk mengikuti kehendak mamamu kan? Ya, itu free will. Free will itu ada pada kalian. Hari ini dengerin firman Tuhan, kamu bisa menolak, bisa mengeraskan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan katakan, hari ini jikalau dengarkan firmanku, jangan keraskan hatimu. Ini berbicara, ada free will di dalam hidupmu. Kamu bisa menerima, kamu bisa menolak firman Tuhan. Tapi dalam batas-batasnya Tuhan.
Paham? Yang nggak paham angkat tangan. Saya angkat kaki. Berikutnya, terakhir. Pemain musik maju ke depan. Oke. Ibrani 6. Dikatakan di sini, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 9, sekalipun kami berkata-kata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kami memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang kamu masih lakukan sampai sekarang. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Yakobus 1. Cepat saja, mau selesai. Firman harus disampaikan dengan tepat waktu. Surat Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian itu kamu bisa pilih untuk mengerjakan atau pilih untuk tidak mengerjakan. Betul? Dan biarkan ketekunanmu itu berbuah oleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada hikmat yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaknya ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Seperti orang bimbang sama sekali sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Seperti itu. Lalu kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam, lompat lagi ya. Surat Petrus yang kedua, ayat yang pertama. Ayat yang ketiga, surat Petrus kedua, pasal pertama ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ingat, free willmu ada anugerah Tuhan. Di dalam keputusanmu untuk tinggal di WM, ada anugerah Tuhan. Di dalam keputusanmu untuk di Ubaya, di Petra, ada anugerah Tuhan. Aku menyertai kamu. Lalu dikatakan di sini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga, yang sangat besar, supaya kamu boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ada sebuah tindakan iman. Ada sebuah pernyataan iman, menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibrani katakan dengan jelas, orang yang pernah diterangi hati nuraninya mendapat bagian di dalam pekerjaan Tuhan oleh karena keputusannya. Tuhan menghargai keputusan orang itu untuk murtad. Akhirnya dia dibinasakan. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi robot-robot. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang yang betul-betul tidak berfungsi sama sekali. Mengapa? Kematian Yesus di kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya apa? Yang tadinya respon manusia itu rusak, tadinya respon manusia itu gagal, respon manusia itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik. Oleh pengantara kayu salib Yesus, menjadikan dia memiliki sebuah keputusan. Paham? Kematian Yesus di kayu salib itu memecahkan tabir. Artinya tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi sekat. Yang tadinya manusia tidak bisa berusaha sendiri
Di perjanjian baru manusia tetap gak bisa berusaha sendiri. Tetapi manusia di perjanjian baru diberikan hak istimewa sama Tuhan. Kamu bisa mengambil keputusan. Tapi di balik hak istimewa itu, tetap Tuhan jagai di dalam kedaulatannya. Amin. Amin.